Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yaitu bab 4 mengenai persamaan garis lurus. Dengan subbabnya yaitu menentukan kemiringan garis lurus atau gradien. Tujuan pembelajaran. Nah, pada pembelajaran kali ini diharapkan bahwa yang pertama, peserta didik dapat menentukan gradien dari berbagai bentuk persamaan garis lurus. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal gradien garis-garis yang saling sejajar. Dan tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengenal gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai gradien atau kemiringan persamaan garis lurus, terlebih dahulu kita mengingat materi sebelumnya, yaitu tentang menggambar grafik persamaan garis lurus dan bentuk-bentuk dari persamaan garis lurus. Bahwa persamaan garis lurus ini dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk. Untuk bentuk yang pertama, yaitu Y sama dengan MX, di mana Y dan X itu, Y dan X-nya ini merupakan suatu variabel, dan M merupakan gradien atau kemiringan dari garis. Sebagai contoh, seperti ini, bahwa bentuk pertama ini, Y sama dengan 2X. Ini merupakan persamaan garis lurus dengan bentuk yaitu Y sama dengan MX, di mana 2 ini merupakan gradien atau M, dan X, Y-nya merupakan variabel. Untuk bentuk yang kedua, yaitu persamaan garis dapat dibentuk atau dinyatakan dalam bentuk yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, di mana Y dan X-nya ini merupakan suatu variabel. M merupakan gradien atau kemiringan garis, dan C di sini merupakan yaitu konstanta. Contoh dari persamaan garis lurus yang memiliki bentuk Y sama dengan MX plus C ini, yaitu Y sama dengan negatif 3X plus 6, di mana negatif 3 ini merupakan gradien atau M, X, Y merupakan variabelnya, dan 6 di sini merupakan konstanta atau C-nya. Nah, untuk bentuk yang ketiga, yaitu bentuk AX plus BY plus C akan sama dengan 0. Di mana A dan B-nya ini, A-nya merupakan koefisien dari X, dan B-nya merupakan koefisien dari Y. Serta X dan Y merupakan variabel, dan C merupakan konstanta. Berikut contoh untuk persamaan garis lurus dengan bentuk yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini contoh satunya yaitu X plus 2Y plus 6 sama dengan 0. Di sini koefisien X yaitu A-nya, di sini 1, koefisien Y-nya yaitu 2, dan 6 ini merupakan konstanta. X, Y ini merupakan variabel. Untuk contoh yang kedua, di sini terdapat 4X min 3Y sama dengan negatif 12. Ini juga merupakan contoh persamaan garis lurus dengan bentuk yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Di mana untuk 4 ini merupakan koefisien dari X, negatif 3 merupakan koefisien dari Y, X, Y-nya merupakan variabel, dan 12 ini merupakan konstanta. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan inti kita mengenai gradien atau kemiringan garis. Gradien adalah bilangan yang menyatakan tingkat kemiringan suatu garis. Gradien merupakan perbandingan antara komponen Y atau ordinat dengan komponen X atau absis. Nah, di samping ini merupakan gambar yaitu
tempat tidur bersusun yang memiliki tangga. Tentu saja tangga ini memiliki suatu kemiringan atau bisa disebut sebagai gradien. Gradiennya yaitu merupakan perbandingan antara komponen Y dengan komponen X atau absis. Nah, di sini merupakan komponen Y-nya, koefisien Y-nya, dan yang mendatar ini merupakan komponen X-nya atau absisnya. Jadi, untuk gradien itu yaitu perbandingan Y dibanding dengan X. Itu merupakan suatu gradien. Nah, selanjutnya untuk perhitungan gradien. Perhitungan gradien ini terdapat 4 perhitungan. Yang pertama, untuk menghitung gradien pada persamaan garis dengan bentuk yaitu Y sama dengan mx. Nah, gradien tadi yaitu ordinat per absis atau Y per X. Jadi, gradien dari persamaan garis Y sama dengan mx itu adalah M. Jika ditemui bentuk persamaan garis yaitu Y sama dengan mx ini, maka langsung saja bahwa gradiennya atau gradien itu biasa disimbolkan dengan huruf M kecil. Jadi kalau ada bentuk persamaan garis yaitu Y sama dengan mx ini, maka gradiennya yaitu koefisien dari X-nya. Koefisien dari X-nya. Untuk contoh soal, kita langsung saja ke contoh soal untuk lebih memahamkan kalian. Untuk contoh soal yang pertama ini, tentukan gradien dari persamaan garis Y sama dengan 2X. Nah, Y sama dengan 2X ini sudah memenuhi bentuk yaitu Y sama dengan MX. Jadi langsung saja bahwa gradiennya yaitu akan 2 koefisien dari X. Selanjutnya yaitu untuk nomor 2, contoh yang kedua, tentukan gradien dari persamaan garis 4x dikurangi 6y sama dengan 0. Nah, untuk ini kita ubah dulu bentuknya agar menjadi bentuk y sama dengan mx. Caranya gimana? Yaitu untuk ini 4y min 6 4x dikurangi 6y sama dengan 0 ini kita letakkan kata kita taruh y di sebelah kiri dari sama dengan. Jadi Y tetap di sini, min 6Y. Lalu, untuk 4X ini, kita pindah ruaskan ke sisi sebelah kanan. Awalnya yaitu positif 4X, karena dipindah ruaskan ke sisi kanan, akan menjadi negatif 4X. Selanjutnya, kita akan mengubah negatif 6Y ini menjadi bentuk Y. Sama dengan yaitu dengan membagi kedua ruas dengan negatif 6. Negatif 6Y dibagi dengan negatif 6 akan menghasilkan Y. Negatif 4X dibagi dengan negatif 6 akan menghasilkan negatif 4 per negatif 6X atau 2 per 3X. Sehingga kita dapatkan yaitu Y sama dengan 2 per 3X. Jadi langsung saja bahwa gradiennya atau M-nya yaitu 2 per 3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung gradien dari persamaan garis yang memiliki bentuk yaitu Y sama dengan MX ditambah dengan C. Nah, gradien pada garis Y sama dengan MX plus C ini dilakukan dengan cara yaitu menentukan nilai konstanta di depan variabel atau koefisien dari X. Langsung saja ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan gradien dari persamaan garis Y sama dengan 4X ditambah 6. Kita lihat bentuk ini ternyata sudah sama dengan bentuk yaitu Y sama dengan MX ditambah C, di mana M-nya yaitu 4. Sehingga kita dapatkan gradiennya yaitu sama dengan 4 di depan koefisien dari X-nya.
Ini, 4 ini. Untuk contoh yang kedua, tentukan gradien dari persamaan garis 2y dikurangi x sama dengan 12. Nah, untuk bentuk yang kedua ini kita ubah dulu menjadi bentuk yaitu y sama dengan mx ditambah c. Caranya yaitu ini 2y dikurangi x sama dengan 12. Kita sisakan y, 2y ini yang memiliki variabel y tetap di sebelah kanan, di sebelah kiri sama dengan. Nah, ini 2y tetap di sebelah kiri sama dengan. Lalu, untuk ini variabel x-nya kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan. Dari awalnya bertanda negatif, karena berpindah ruas ke sebelah kanan sama dengan menjadi positif x. 12 tetap menjadi 12. Sehingga 2y sama dengan x plus 12. Lalu kita akan mengubahkan menjadi bentuk y sama dengan. Maka kita bagi kedua ruas ini dengan 2. 2y dibagi 2 akan menghasilkan y, lalu x dibagi 2 akan menjadikan x per 2, dan 12 dibagi 2 akan menghasilkan 12 per 2. Lalu kita sederhanakan menjadi y sama dengan setengah x ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan bentuk yaitu y sama dengan setengah x ditambah 6. Karena bentuknya sudah sama, maka kita tinggal mendapatkan yaitu bahwa gradiennya atau m-nya yaitu di depan dari koefisien atau di depan variabel x-nya. Ini setengah. Selanjutnya kita akan menghitung gradien pada persamaan garis dengan bentuk yaitu ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Gradien pada garis dapat ditentukan dengan cara yaitu mengubah terlebih dahulu persamaan garis tersebut ke dalam bentuk yaitu y sama dengan mx ditambah c. Nah, setelah kita ubah ke bentuk yaitu y sama dengan mx ditambah c, kemudian nilai gradien diperoleh dari nilai koefisien di depan variabel x. Langsung saja ke contoh soal, yaitu tentukan gradien dari persamaan garis x plus 2y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, pertama-tama, bahwa persamaan garis x plus 2y plus 6 ini kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk yaitu y sama dengan mx ditambah c. Bagaimana merubahnya? Yaitu ini pertama-tama persamaan x plus 2y ditambah 6 sama dengan 0. Untuk koefisien untuk variabel y kita tetapkan di sebelah kiri. Jadi tetap 2y. Selanjutnya yaitu untuk x kita ubah, kita pindah ruaskan menjadi di sebelah kanan tanda sama dengan. Awalnya positif berubah menjadi negatif x. Selanjutnya untuk 6 juga kita pindah ruaskan ke yaitu sebelah kanan sama dengan. Awalnya tandanya positif, karena dipindah ruas ke kanan akan menjadi negatif 6. Selanjutnya kita akan membagi y ini agar menjadi y sama dengan, kita bagi dengan 2. Y-nya 2y dibagi dengan 2 akan menghasilkan y. Selanjutnya negatif x dibagi 2 akan menghasilkan negatif x per 2, dan negatif 6 dibagi 2 akan menghasilkan negatif 6 per 2. Kita sederhanakan menjadi y sama dengan negatif setengah x dikurangi 3. Sehingga kita peroleh yaitu y sama dengan negatif setengah x dikurangi 3. Ini bentuknya sudah y sama dengan mx plus c. Maka kita peroleh m-nya atau gradiennya yaitu merupakan
koefisien dari variabel X-nya ini, yaitu negatif setengah. Selanjutnya kita akan menghitung gradien pada persamaan garis yang melalui dua titik. Rumus umum untuk mencari gradien pada garis yang melalui dua titik adalah sebagai berikut. Bahwa M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Ini merupakan rumus umum untuk mencari gradien yang diketahui dua titik. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan gradien dari persamaan garis yang melalui titik-titik A 2,4 dan B 4,8. Untuk titik A terlebih dahulu, untuk titik A yaitu 2,4. Maka X1-nya yaitu 2, koefisien X yaitu 2. Lalu untuk Y1-nya yaitu sama dengan 4. Nah, untuk titik yang B, titik B 4,8 ini, maka X2-nya yaitu akan 4 dan Y2-nya akan 8. Setelah kita memperoleh ini X1, X2, Y1, dan Y2, kita masukkan ke rumus. Bahwa rumusnya yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Y2-nya yaitu 8, dikurangi Y1-nya yaitu 4. 8 dikurangi 4 per X2-nya yaitu 4 dan X1-nya 2, berarti 4 dikurangi 2. Menjadi 8 dikurangi 4, 4 per 2 sama dengan 2. Jadi gradien persamaan garis yang melalui titik A 2,4 dan B 4,8 yaitu 2. Selanjutnya yaitu kita akan mengenal gradien garis tertentu atau bisa disebut sebagai gradien garis yang istimewa. Nah, gradien garis yang sejajar dengan sumbu X adalah 0. Bagaimana persamaan garis yang sejajar dengan sumbu X? Yaitu misal sini ada koordinat kartesius yang ini merupakan sumbu X dan ini merupakan sumbu Y. Garis yang sejajar dengan sumbu X. Maka ini, garis-garis ini merupakan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Garis-garis ini akan memiliki gradien yaitu 0. Gradiennya sama dengan 0. Contoh garis yang sejajar dengan sumbu X yaitu Y sama dengan 4 atau Y sama dengan negatif 1. Maka kalau ada bentuk seperti ini, maka gradien garisnya yaitu akan sama dengan 0. Selanjutnya, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah tidak didefinisikan. Misal, ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, ini garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, itu akan memiliki gradien yang tidak didefinisikan. Nah, contoh garis yang sejajar dengan sumbu Y, yaitu misal X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 3 ini, maka gradien garisnya yaitu tidak terdefinisi. Selanjutnya yaitu gradien garis-garis yang saling sejajar. Garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Bahwa garis-garis yang sejajar akan memiliki gradien yang sama. Misal, jika garis Y1 sama dengan M1X plus C sejajar dengan Y2 sama dengan M2X plus C, maka gradien kedua garis tersebut sama atau M1-nya akan sama dengan M2.
Sebagai contoh, tentukan kedudukan garis Y sama dengan negatif 2x plus 5 dengan garis 2x plus Y sama dengan negatif 3. Nah, kita akan menentukan kedudukan titik ini dengan menggunakan gradien. Untuk langkah yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu gradien untuk garis Y sama dengan 2x plus 5. Bentuk Y sama dengan min 2x plus 5 ini merupakan bentuk yaitu Y sama dengan mx ditambah C. Maka gradiennya yaitu M1 sama dengan negatif 2, yaitu di depan variabel dari X ini. Gradiennya negatif 2. Langkah yang selanjutnya kita akan menentukan yaitu gradien dari garis yang kedua, yaitu garis 2y ditambah 2x ditambah y sama dengan negatif 3. Untuk persamaan garis ini terlebih dahulu kita akan mengubah ke dalam bentuk y sama dengan mx ditambah c. Yaitu kita sisakan y-nya di sebelah kiri sama dengan y-nya tetap di sebelah kiri. Lalu untuk 2x ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 2x dikurangi 3. Negatif 3 tetap di sebelah kanan menjadi negatif 3 tetap. Sehingga gradien garisnya yaitu merupakan di depan variabel x yaitu negatif 2. Nah, karena M1-nya tadi yaitu ini 2, M2-nya juga negatif 2, maka garis Y sama dengan negatif 2x ditambah 5 dengan garis 2x ditambah Y sama dengan negatif 3, yaitu akan saling sejajar. Gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Jika dua buah garis saling tegak lurus, maka hasil kali kedua gradien garis tersebut adalah negatif 1. Atau ini gradien garis pertama dikalikan dengan gradien garis kedua, hasilnya yaitu akan negatif 1. Langsung saja ke contoh soalnya, yaitu selidiki apakah garis Y sama dengan negatif 2x ditambah 5 dengan garis X negatif dikurangi 2Y sama dengan negatif 3 saling tegak lurus. Langkah-langkahnya yaitu sama seperti pada garis sejajar. Kita akan mencari gradien dari yaitu garis yang pertama, garis Y sama dengan negatif 2x ditambah 5. Karena garis Y sama dengan negatif 2x ditambah 5 ini sudah memiliki bentuk yaitu Y sama dengan mx plus c, sehingga untuk menentukan gradiennya yaitu kita tinggal mengambil koefisien atau angka depan variabel x-nya yaitu negatif 2. Selanjutnya untuk gradien pada garis yang kedua yaitu garis x dikurangi 2y sama dengan negatif 3. Ini kita ubah dulu menjadi bentuk yaitu y sama dengan mx ditambah 3. Yaitu dengan cara untuk variabel y-nya tetap di sebelah kiri sama dengan. Selanjutnya untuk x-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan. Awalnya positif x dipindahkan ke sebelah kanan akan menjadi negatif x. Negatif 3 di sebelah kanan sama dengan tetap menjadi negatif 3. Maka untuk mendapatkan y sama dengan yaitu negatif 2y kita bagi dengan negatif 2. Sehingga negatif 2y dibagi dengan negatif 2 akan menghasilkan y. Negatif x dibagi dengan negatif 2 akan menghasilkan yaitu negatif 1 per negatif 2x, dan negatif 3 dibagi dengan negatif 2 akan menghasilkan negatif 3 per negatif 2. Sehingga kita peroleh yaitu y sama dengan negatif 1 dibagi negatif 2 menjadi setengah x
negatif 3 dibagi dengan negatif 2 akan menjadi ditambah 3/2. Sudah menjadi bentuk Y sama dengan mx ditambah C, maka untuk gradiennya kita ambil yaitu koefisien dari X-nya. Jadi M2-nya atau gradien dari garis yang keduanya yaitu setengah. Karena M1-nya sama dengan negatif 2, M2-nya sama dengan setengah, tidak sama, maka kedua garis ini tidak sejajar. Jika tidak sejajar atau tidak sama, kita akan mencoba mengalikannya, yaitu M1 dikalikan dengan M2. Negatif 2 dikalikan dengan setengah, hasilnya yaitu akan negatif 1. Maka garis Y sama dengan negatif 2X plus 5 dengan garis X dikurangi 2Y sama dengan negatif 3 ini, yaitu merupakan dua garis yang saling tegak lurus. Baik, untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu bahwa garis yang gradiennya positif akan miring ke kanan, sedangkan garis yang gradiennya negatif akan miring ke kiri. Seperti gambar nomor 1 ini, garisnya miring ke kanan, maka gradiennya akan bernilai positif. Sama juga untuk yang nomor 2, dia garisnya miring ke kanan, maka gradiennya juga akan positif. Dan juga untuk nomor 3 juga sama, dia garisnya miring ke kanan, maka nanti gradiennya juga akan positif. Sedangkan untuk yang nomor 4, yaitu garisnya miring ke kiri, maka gradiennya yaitu akan bernilai negatif. Baik, selesai sudah pembelajaran mengenai gradien atau kemiringan garis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.